Ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dilandasi imanan wa ihtisaban, maka ada banyak hikmah yang bisa diambil dari ibadah Ramadan yang kita jalankan. Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua dalam channel YouTube saya di Inspirasi Ramadan. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu, klik like, dan share video ini di media sosial Anda. Sahabat Insan Etos Mulia, ibadah Ramadan itu memiliki hikmah kebajikan yang multidimensional. Bukan hanya mengembangkan kualitas keimanan kita, tetapi juga mengasah pada nilai-nilai kemanusiaan kita, pada hal-hal untuk pengembangan kualitas diri kita. Inilah 1 bulan yang diberikan oleh Allah dari 12 bulan dalam setahun, sebuah media untuk memberikan training kembali atau media pembelajaran, media madrasah bagi kita semua untuk bukan hanya mengembangkan dalam salah satu dimensi kehidupan, tetapi dalam multidimensi. Salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengembangkan etos kerja unggul dan mulia. Apa saja etos kerja unggul dan mulia yang bisa dibangun atau dibentuk dari selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam 1 bulan ini? Yang pertama adalah etos jujur dan berintegritas. Ini nampaknya nilai-nilai kejujuran sangat diperlukan di dalam pengembangan kualitas diri, karena kita melihat bahwa masih terjadi dan banyak terjadi orang-orang yang memiliki posisi jabatan, mendapatkan amanah tertentu tetapi tidak bisa menuntaskan jabatannya karena melanggar atau tidak menjalankan nilai-nilai kejujuran ini. Nilai-nilai kejujuran atau etos jujur dan berintegritas ini dibangun dari ibadah puasa kita yang sebenarnya adalah ibadah tersembunyi, ibadah rahasia. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Hanya orang yang menjalankan ibadah puasa dan orang lain tidak ada yang tahu apakah orang itu masih berpuasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat, membayar zakat, melakukan umroh atau ibadah haji, itu ibadah yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi ibadah puasa Ramadan tidak terlihat. Sehingga meskipun ada peluang, meskipun ada kesempatan, meskipun tidak ada yang melihat, tetapi ketika bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa, maka tidak akan melakukan sesuatu yang membatalkan atau melanggar syariat berpuasa. Artinya kita dilatih untuk jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada iman kita, jujur kepada Allah, karena meyakini bahwa meskipun tidak ada yang melihat, Allah selalu melihat kita. Allah menjadi pengawas. Inilah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran ketika kita dalam 29 hari atau 30 hari ini terus dilatih secara berulang-ulang setiap hari, maka diharapkan setelahnya akan berdampak pada pengembangan etos jujur dan berintegritas ini. Sahabat, etos jujur itu memiliki peran yang besar bagi kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley di Amerika. Riset dilakukan terhadap 1.000 responden dan 700-an lebih diantaranya adalah para milioner di Amerika. Thomas J. Stanley ini melakukan riset untuk mencari 100 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan mereka para milioner ini. Dan ternyata dari 100 faktor yang ditemukan itu, nomor 1 atau ranking paling utama, nomor 1-nya adalah being honest with all people. Artinya jujur kepada semua orang. Nilai-nilai kejujuran. Jadi inilah kalau kita ingin bersungguh-sungguh memaknai, mencari hikmah di dalam ibadah puasa Ramadan, maka momentum yang tepat untuk mengembangkan etos jujur dan berintegritas, dan itu menjadi kunci penting bagi keberhasilan seseorang baik dalam dunia karir, bisnis maupun dalam berbagai aktivitas kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita, melatih kita untuk memiliki etos disiplin
penuh tanggung jawab. Ibadah puasa itu memiliki setidaknya 3 disiplin yang dilatih. Yang pertama adalah disiplin beribadah. Jadi kita dilatih selama 29 hari, 30 hari ini untuk berdisiplin mentaati aturan-aturan ibadah. Yang hal-hal itu biasanya di siang hari boleh kita lakukan, tetapi tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita langgar. Begitu tepat masuk azan subuh sampai dengan azan maghrib, maka harus taat, patuh, disiplin menjalankan syariat ibadah Ramadan tersebut, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, meskipun ada kesempatan-kesempatan yang ada, tetapi tidak akan dilakukan karena kedisiplinan itu. Ini yang pertama, jadi melatih disiplin beribadah. Kita dilatih disiplin bangun sahur, sholat malam, kemudian berniat berpuasa, kemudian selama dari fajar terbit sampai matahari tenggelam menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini adalah latihan disiplin yang panjang selama 1 bulan, dan diharapkan itulah yang akan membentuk nilai kedisiplinan kita. Yang kedua adalah disiplin dalam hal kebaikan. Ibadah puasa selama Ramadan ini mengajarkan kita untuk banyak berbagi, senang berbagi, berinfak, bersedekah, dan itu diberi imbalan oleh Allah yang sangat luar biasa. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa bagi orang yang berpuasa kemudian memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan pahala yang sebesar pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Ini adalah balasan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, dan itu mengajarkan kita untuk berdisiplin banyak melakukan kebaikan, bersedekah, kemudian membayar zakat fitrah, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di Ramadan. Itu adalah mendidik kita untuk berdisiplin dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah berdisiplin dalam soal waktu. Ketika sudah masuk ibadah puasa Ramadan, maka meskipun itu hanya 5 menit atau hanya 3 menit tidak boleh dilanggar. Sebelum azan maghrib 2 menit kita minum, maka tetap akan batal, dan itu melatih disiplin. Jadi kita tetap menunggu sampai dengan waktunya tepat, dan itu adalah mengajarkan kita berdisiplin menghargai waktu, berdisiplin menghargai waktu-waktu terbaik. Dan ini adalah 3 disiplin yang dilatih di dalam ibadah puasa Ramadan, dan itu diharapkan membentuk karakter pribadi yang disiplin, yang membentuk etos kerja disiplin dan bertanggung jawab. Etos disiplin ini juga menempati posisi penting bagi faktor keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan seseorang. Dari penelitian Thomas J. Stanley tersebut, etos disiplin atau well-being disiplin itu menempati ranking kedua dari 100 faktor yang berpengaruh keberhasilan. Artinya begitu penting menanamkan etos kerja yang disiplin, penuh tanggung jawab itu untuk keberhasilan dan kebahagiaan baik dalam karir, bisnis maupun dalam kehidupan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ibadah puasa Ramadan melatih kita untuk memiliki etos empati penuh peduli. Empati itu adalah mengerti, memahami perasaan dan pola pikir orang lain. Jadi orang yang memiliki empati, maka dia bisa menghargai orang lain, bisa mengerti kebutuhan dan kepentingan orang lain, tidak egois mementingkan dirinya sendiri. Dan ibadah puasa Ramadan kita tahu dilatih untuk menahan lapar dan haus dari mulai fajar terbit sampai dengan matahari terbenam, agar kita merasakan bagaimana rasanya kalau kekurangan makanan, lapar, dan lain sebagainya, sehingga membentuk atau membangun, melembutkan hati kita, kemudian bisa memahami, mengerti bagaimana fakir miskin, kaum duafa yang sering kali mengalami kelaparan. Ini yang kemudian menimbulkan kepedulian. Jadi ibadah puasa Ramadan melatih dan melembutkan hati kita untuk bisa memiliki sikap empati. Dan sikap empati memiliki peran yang besar di dalam mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan dalam karir, bisnis maupun dalam kehidupan. Seperti dalam penelitian dilakukan Thomas J. Stanley, urutan ketiga dari 100 faktor yang berpengaruh kesuksesan adalah kemampuan bergaul, bersosialisasi kepada orang lain atau interpersonal. Dan ini sangat didukung dengan kemampuan untuk kecakupan empati, maka seseorang akan menjadi pintar bergaul, mengerti perasaan pikiran orang lain, tidak egois, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan itu adalah nilai-nilai yang akan membantu di dalam keberhasilan karir, bisnis maupun dalam kehidupan. Yang keempat adalah
etos ikhlas penuh kecintaan. Etos kerja ikhlas penuh kecintaan. Orang yang ikhlas itu artinya orang yang bisa menerima atau ridho melakukan sesuatu hanya mengharap ridho dari Allah. Itu adalah ikhlas. Dan ketika kita bisa melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sesuatu dengan ikhlas, maka itu menjadi ringan. Apa yang kita kerjakan akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, menyenangkan, dan dampaknya adalah menjadi lebih produktif, lebih efisien, hasilnya akan lebih baik. Itu etos ikhlas penuh kecintaan, dan ini dilatih di dalam ibadah puasa Ramadan kita. Ramadan dianjurkan agar melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh yang dilandasi imanan wa ihtisaban. Artinya dilandasi dengan iman dan hanya mengharap pahala atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti dalam melakukan sesuatu kita hanya berharap ridho Allah, dan itu mengajarkan nilai-nilai keikhlasan ke dalam diri kita di dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Selama 1 bulan kita dilatih untuk belajar ikhlas, sehingga itu akan menjadi budaya, kebiasaan yang akan membentuk etos kerja kita. Demikian sahabat, ibadah puasa Ramadan ini ketika kita bisa bersungguh-sungguh memaknai, menghayati nilai-nilai yang ada di dalam ibadah Ramadan, maka insya Allah bukan hanya membangun kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga membangun, menjadi momentum untuk membangun etos kerja unggul dan mulia. Dan itu akan berperan besar bagi keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian sahabat, inspirasi dari saya Coach Heri Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.